siapapun agent kalian gitu loh aja. Tepuk dada tanya selera kan kata-katamu begitu, Miss. Oh iya, jangan dulu dong. Masih ada ilmu lagi. Masih ada ilmu. Jadi Mbak Kontreng ditanya memberikan jawaban ya Mbak. Kemudian Miss Yuni juga memberikan jawaban. Semuanya dikembalikan ke dirinya sampean juga karena sekali lagi kadang-kadang banyak juga yang terjebak setelah renew di majikan yang lama ternyata kelakuannya majikan balik lagi, ada yang kayak gitu. Jadi pertimbangkan. Jadi kalau memang cabut ya sudah, lupakan majikan itu. Jadi jangan pernah berpikir ibaratnya apa namanya majikanku baik, aku gak enak. Waduh, selesai kalau udah kayak gitu. Kalau memang mau cabut, cabut. Kalau memang masih bertahan, senang kondisi dan keadaan, ya silahkan bertahan. Seperti itu aja sih. Kalau saya close pertanyaan tadi dari Mbak siapa tadi. Ini boleh silahkan kalau masih nggak terima, boleh datang ke kantornya Miss Yuni, majikan banyak juga boleh milih. Sekalian aku promosi, pasti kan. Ini nanya kayak gini kan. Nanya kayak gini kan dia sudah di ambang batas kan. Terus katanya iyo enggak. Jadi seperti itu ya. Iklan. Jadi seperti itu jawabannya tadi Mbak siapa ya ini? Waduh. Kok hilang nih scroll saking akeh sing delok. Pertanyaannya ini Mbak Ajeng Aris sering nonton. Silahkan. Mungkin datang ke tempatnya Miss Yuni ada hal yang bisa disampaikan. Bolak-balik Mbak Kontring selalu menyampaikan dan saya terus berpesan jangan pernah capek pertanyaannya teman-teman diulang-ulang. Oke, sip. Bentar Mas Andro. Mbak Kontreng punya HP baru kok nada-nadanya ngantuknya lebih parah ya? Aduh, aku isih belajar, coy. Nunak nunuk sean, jadi ngepas. Padahal kan podo Samsung ya. Tapi mungkin luwih canggih HP ini. Oke. Dia HP-nya the best kok. Kayak bahasa Cina kabeh aku kudu golek ganti ya. Iya, oke. Ini ada yang tanya. Assalamualaikum Mbak Kontreng, saya mau bookingkan paspor teman. Waalaikumsalam. Bookingkan paspor teman, datang langsung temanku bisa enggak? Jadi kita bookingin buat temen gitu kan. Ya kode bookingnya kan tinggal dikasih aja atau ditunjukin atau di screenshot kan kasih temennya selesai kan? Itu dia tadi pertanyaannya bagaimana? Datang langsung toh, Teng Hadim Yong? Bookingkan paspor temenku, datang langsung temenku bisa enggak loh? Nah, jadi saya ulang kembali ya. Kalian membookingkan paspor teman melalui online itu boleh. Boleh ya. Terus nanti barcode dipasang aja nomor HP-nya temennya. Jadi bukan nomor HP kalian, kan hanya aplikasinya, ya kan? Nomor HP yang disadupin nomor HP temennya. Terus itu ada barcode-nya. Barcode-nya dikasih ke temennya. Sama, boleh, enggak masalah. Tapi kalau datang langsung atau dalam artian booking langsung atau booking manual ya temennya sendiri yang datang. Iya, kayak iso. Enggak bisa diwakilkan. Iya, clear. Selesai, enggak perlu dilempar lagi. Nah, ini ke Miss Yuni pertanyaannya. Oke, yang datang terima kasih yang sudah hadir. Saya nggak bisa sebutin, banyak banget ya. Miss, saya mau nanya, saya PMI itu wajib pegang paspor sendiri apa tidak? Soalnya paspor saya dipegang sama majikan. Gimana, Miss? Kalau saya selalu bilang, aku. Ya. Ayat 1 pasal 1, paspor itu punyamu. Ibumu aja nggak boleh megang, suamimu aja nggak boleh megang, apalagi majikan. Jadi sangat jelas ya, kalau paspor itu hak pribadimu. Bahkan kamu pinjam uang pun dan paspor kamu gadengan itu udah salah. Udah nyata sekali. Kecuali soalnya kalian kadang-kadang curhat, cerita cuma separuh, ini dari pengalamanku.
kenapa majikan nahan paspor kalian? Pasti ada alasannya. Ada udang di balik botol, bukan batu. Maksudnya adalah rempeyek ya. Siap. Maksudnya adalah mungkin Mbak E pinjem uang dek majikan. Jadi majikannya nahan paspornya satu. Yang kedua, kalian menandatangani agreement sama agent kalian. Padahal tanda tangan apapun itu tidak sah karena paspor itu adalah milikmu. Jadi nggak boleh dilemparkan kecuali buat keamanan ya. Dan kan kamu menginginkannya itu nggak ada masalah. Menyetujuinya nggak ada masalah. Tapi kalau ada paksaan atau apapun, kamu boleh meminta. Tapi dengan term and condition, resikonya mungkin di interminate kalau diminta. Makanya komunikasi, ngomong yang baik sama majikan. Jadi sekali lagi, paspor milikmu pribadi, nggak ada hubungan sama orang lain. Bisa Mbak Kontreng tambahin? Bisa saya tambahin? Ya. Lanjut. Kenapa saya juga mau menambahkan, karena sebenarnya beberapa hari ini ada yang menanyakan masalah ini. Nah, ini soal kebiasaan dan juga soal peraturan ya. Peraturan itu akan selalu kaku. Kalau kita bicara peraturan itu enggak ada peraturan itu lemes. Yang lemes itu orangnya ya teman-teman. Nah, di sini begini loh. Paspor memang hak kamu, punya kamu, nama kamu ya, cuman kamu yang bisa pegang. Pertanyaannya paspor itu digunakan untuk apa dulu? Kapan sih kita menggunakan paspor? Paspor itu akan diperlukan jika satu kita exit dari Hong Kong. Ya. Ini saya menggunakan beberapa analogi. Yang kedua, jika kalian memang mau extend visa, itu pun yang dibutuhkan bukan paspor kalian sekarang. Ya kan? Nah, jadi paspor ini hanya digunakan pada saat-saat tertentu dan pada waktu tertentu. Kalau memang kalian mungkin merasa, kenapa sih majikan saya harus pegang paspor saya? Kalian bisa menanyakan alasannya. Nah, dan juga sekalian kalian sampaikan, baik, catat kapan kalian majikan mengambil paspor kalian dan menyimpannya, dan kalian mencatat kapan visa kalian berakhir. Dan pastikan memang majikan memang mengambil. Jadi kalau ada hilang atau apa, mungkin ketelesot atau bagaimana teledornya majikan, kalian bisa ngomong ke majikan. Nah, kalau kalian merasa kaku, itu hak saya, Mbak, itu punya saya. Kenapa majikan menahannya? Ini akan menjadi benturan yang sangat keras. Dan kalian sendiri yang rugi, yang sebenarnya itu nggak punya pengaruh banyak buat kita gitu loh. Kalau dibilang keamanan, ya memang nggak boleh dengan alasan apapun. Tapi kan yang mau saya tegaskan, kalian sendiri, kita sendiri itu tahu paspor ini fungsinya untuk apa. Terus nek misal hilang bener, yuk awakmu dhewe tanggung jawab kamu yang. Tapi pada endingnya pun juga kita yang merugi kan, hanya karena masalah yang sebenarnya ini bukan masalah sangat besar. Majikan memegang paspor Anda, terus Anda merasa ini sudah bencana sangat besar, paspor saya dipegang majikan saya, yang mungkin kemarin aku dimajikan sekian tahun, nggak pernah loh Mbak, paspor saya dipegang majikan. Come on, di sini bukan hal yang sangat bisa kita ributkan. Kenapa tadi dibilang bahwa jangan memperbesar satu masalah yang sebenarnya itu kecil. Nah, jadi saya minta teman-teman jangan terlalu kaku. Pakai cara lain yang lebih mudah, yang juga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalau kecuali kalian mau ada kebutuhan, memang membutuhkan paspor kalian, majikan nggak ngasih, ini baru bermasalah. Kalau hanya belum dibutuhkan, majikan memegang, monggo. Nanti di saat Anda membutuhkan ngomong, Mbak, tapi nanti suatu saat kalau saya membutuhkan paspor saya, boleh ya saya meminjam, nanti saya kembalikan. Tidak ada masalah kok. Oke. Jadi pada prinsipnya hak kita, tapi urgenitas penting betul, apa tidaknya dipikirkan. Nah, kalau memang ada perlu terhadap paspor ya silahkan. Kalau memang tidak ada ya boleh, karena kita nggak ngerti ya majikannya itu berpikir apa terhadap kita. Takutnya nanti pinjam duit, dia ngelihat tayangan di televisi atau apapun, jadinya dia tidak mau beresiko. Tapi silahkan Mbaknya diskusikan, obrolkan baik-baik. Jadi seperti itu ya, Mbak Mamah Putri. Jadi seperti itu, nggak ada masalah. Ini bukan hal yang berat, tapi sebagai bentuk pemahaman yang sudah dijelaskan sama Mbak Kontreng itu tadi. Yes, ketika ada butuh ya sudah. Tapi kalau butuhnya utang, ya ingat sekali lagi, kalau kalian utang itu ya dibayar.
Silakan, utang boleh tapi harus dibayar. Alamat majikan yang akan jadi Ya, catatan. Bahayanya di situ. Jangan sampai akhirnya gara-gara satu orang kita yang tidak mampu menjaga, ya kembali lagi. Kadang-kadang majikan cerita ngalor ngidur ngetan ngulon kejelekan kita. Wah, Cici ya nih gak sip, nah, kayak gitu kan repot. Begitu ya. Sekali lagi Mbak Mamah Putri, beres. Nah, oke, itu yang dari Mama Yuni. Nah, ini gampang banget sih sebenarnya. Ada yang nanya Miss Yuni tadi, Mbak Wulan masih bulan 4 finish, boleh daftar nggak? Aku bilang silahkan daftar ke Miss Yuni. Ya kan, sesekali ya kita ada promosinya kan. Mbak Wulan silahkan hubungi Miss Yuni, itu orangnya. Nah, kalau mau daftar, nanti daftar. nomornya ada di Facebook. Aku udah hafal nomornya. Ya, nomornya udah tak catat, udah tak replay tadi. Nah, ini Mbak Nia Bayu Santosa, Miss Yuni, salam kenal. Saya mau tanya, kalau misalnya saya mau finish finish 2 tahun tapi nggak ingin lanjut sama majikan, gimana caranya pindah agent juga majikan? Ini tadi sudah dijawab. Sudah dijawab, langsung pastinya silahkan datang ke Jungwan dan daftar. Ojo lali nggo koper ya. Ojo lali nggo kopere. Ya, Karo disampaikan tadi Mbak Nia Bayu Santoro tadi, kalau belum melihat video sebelumnya karena pertanyaan ini sama, boleh di-scroll balik lagi nanti videonya setelah selesai. Begitu jawabannya Mbak Nia Bayu Santoro. Jadi intinya keluarnya baik-baik, ngomongnya baik-baik, cari pengalaman dan dijelaskan jelas pakai bahasa Kantonis sama Mbak Kontring tadi. Silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, maaf Cece, pasporku dari pertama saya datang sampai sekarang majikan dan paspor. Saya sampai tidak tahu kapan visa saya berakhir. Sampai tidak tahu kapan visanya berakhir. Pertanyaannya Mbaknya ini kapan datangnya? Itu kan yang perlu diingat. Karena kenapa? Kontrak kita itu kan 2 tahun, Mbak ya. Dan visa tinggal kita itu kalau Anda baru datang dari Indonesia, itu berdasarkan dari tanggal kedatangan Anda 2 tahun berikutnya. Jadi, di sini mau saya ulang kembali ya, bagaimana melihat kontrak dan visa kerja. Kalau kontrak kerja kita itu berdasarkan izin tinggal atau visa kerja kita. Jadi bukan berdasarkan kontrak kerja yang biru. Kalau Anda menandatangani approval kontrak kerja yang biru di tanggal atas paling atas itu bukan berarti kontrak Anda sedang berlaku sesuai dengan kontrak biru. Ini masih banyak teman-teman yang mungkin terkecoh ya. Nah, tetapi kontrak kita itu berlaku jika yang teman-teman dari Indonesia adalah sesuai tanggal kedatangan dan 2 tahun berikutnya atau 24 bulan dari tanggal kedatangan Anda. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang renew kontrak di Hong Kong atau berganti majikan di Hong Kong, kontrak Anda adalah berawal atau dimulai dari tanggal visa Anda di-approve oleh imigrasi atau tanggal pengambilan visa Anda. Berlaku 2 tahun berikutnya kontrak ya, tetapi izin tinggal Anda kalau Anda langsung bekerja, Anda hanya diberi izin tinggal 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun itu Anda harus exit dari Hong Kong. Sebelum 1 tahun harus exit dari Hong Kong, atau saat ini karena pandemi Anda harus extend visa. Jadi exit dari Hong Kong itu Anda bisa memilih ke Macau, Malaysia, Thailand, Indonesia, terserah isi dompet Anda untuk mengaktifasikan sisa visa tinggal atau visa kerja berikutnya sehingga sampai 2 tahun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi akan saya ulang kembali bagaimana tata cara melihat visa kerja kita dan visa tinggal kita, yang notabene kontrak kita itu berakhir sesuai visa tinggal atau visa kerja kita. Itu aja, Mas. Jadi dan saya tambahkan ya sebentar ya. Untuk lanjut. yang dari Indonesia memang benar 2 tahun, tapi tidak semuanya ya. Tergantung juga dari paspor berlakunya. Jadi kebanyakan mbak-mbaknya kadang-kadang lupa, dikiranya udah 2 tahun itu udah pasti. Dan kejadian banyak overstay tidak diketahui dan tidak disadari. Jadi ingat
masa berlaku paspor kamu waktu kamu datang dari Indonesia. Kalau waktu paspor kamu datang dari Indonesia lebih dari 2 tahun, pasti visa kamu ada 2 tahunan lebih. Tapi kalau paspor kamu tidak mencukupi 2 tahun, ada kemungkinan kamu overstay secara tidak langsung. Pertama. Kedua, setelah masuk majikan dan renew, visa itu ngikut sama visa yang lama. Jadi kalau visanya habis tanggal 23 April 2022, itu visanya finish kontrak, sudah pasti tahun 2024 tanggal 22 juga. Jadi emang ngikutin Mbak Gondreng. Jadi kalaupun visa barunya belum keluar, tapi dia visanya itu sampai itu. Karena ini kejadian sama Rani, Mas Sandro, kenapa aku suruh kamu hubungin Rani. Rani visanya tuh habis tanggal 7 April. Tapi visa barunya belum keluar. Tapi dia tetap finish kontraknya tanggal 7 April kemarin ini. Jadi visa barunya belum keluar karena imigrasi tahu sendiri kan sekarang tidak bisa kayak dulu lagi visa sebelum April udah keluar. Ini tidak. Ini April udah tanggal 14-15 pun belum turun padahal visanya tanggal 7 habis. Apakah dia overstay? Tidak. Jadi renew visanya mengikuti visanya dia itu tetap. Jadi dia finish kontraknya pun akan tahun 2024 tanggal 7 bulan April. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi hati-hati dengan paspor, dilihat. Dan kalaupun udah renew kayak Rani ini, itu jangka waktunya 1 tahun. Itu benar extend visa bisa keluar negeri, ataupun kamu tinggal di sini dan di-extendkan. Itu aja. Oke, Mbak Mama Putri, tak persingkat dari jawaban mereka, tadi penjabarannya singkatnya adalah majikanan paspor. Ya minta majikan tanya visaku habis kapan, selesai. Penjelasan yang lain-lain tadi udah ada. Jadi kalau udah waktu dekatnya nggak apa-apa, 2 bulan, 3 bulan, sering nanya. Kalau lupa, kalau nggak catat di tulisan, tulis di dapur atau di mana. Jadi biar nggak sering-sering nanya. Kalau ditanyain majikan, ini kamu tulis apa? Ya paspornya kamu tahan, makanya aku tulis di sini biar aku nggak lupa. Reminder, so simple aja. Jadi masalah besar kita perkecil, masalah kecil kita selesaikan. Nah, ini slogan baru nih. Slogan baru di acara kita. Yang penting bukan menghubungi Mbak Gondreng menyelesaikan masalah tanpa ada masalah karena itu bukan pegadaian. Jadi kita harus ada sedikit ngejok menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah. Soalnya dia mikir nasi telepon kayak gitu. Aku ada masalah Mbak lah, aku ya pernah ada masalah ini. Menyelesaikan masalah selalu dengan masalah yang baru. Itu ya, Mbak. Masalahmu ya apa? Masalahmu itu HP baru aja. Wis, aja dibully. Oke, baju sama warnanya loh, Mas Sandro. Sama warna bajunya. Oke, Mbak Wulan tanya lantai berapa di Jungwan, Miss? Lantai 9 kan? Ya, lantai 9. Lantai 9 silakan Mbak Wulan datang, wis beres. Aku bukan anak dari agenmu tapi aku terus nonton. Ini tidak ada hubungannya dengan agent. Apapun yang teman-teman bisa nikmati informasinya, manfaatkan informasikan, sebarluaskan kalau perlu, share rewer katanya Mbak Diana Anjumi. Biar semuanya teman-teman bisa lebih paham. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan tadi kita bahas ya, Miss. Ada, Miss Yuni kira-kira ada nggak ya lopan western? Dia nyari bule, Mbak. Gimana? Miss? Ada ya? Ada. Silakan hubungi Miss Yuni. Saya ada bule di sentral jaga bayi. Oke, Mbak Nia silakan. Ada, Miss Yuni jawab bule ada. Oke, beres kecil. Oke, pertanyaan. Oke, wes nggak ada pertanyaan ini masih kita nunggu. Kita bahas tadi masalah trap, Miss. Ini penting juga. Masalah trap 1, masalah begini, Miss. Aku juga mau ngomong dulu. Jadi teman-teman kadang-kadang ada kebimbangan atau mungkin punya 3 atau 4 majikan dari 3 agent. Nah, dia pasti cari info kan, 1, 2, 3. Nah, sedangkan dia mau keluar, visinya kan mepet nih. Visanya mepet. Akhirnya dia cari yang paling enak. Contohnya Bandung. Akhirnya dia dapat majikan di Bandung. Tanda tangan, otomatis visa bisa di-extend kan. Nah, dia kan ngincer 2 nih.
di luar, taruhlah ada 3, dia ngincer 2 nih. Alhasil setelah dia extend, nggak tahu tiba-tiba menghilang. Terus mau masuk entah yang ini entah yang ini. Nah, ini Miss Yuni coba habis itu nanti Mbak Kontreng kasih penjelasan. Ini luar Bagi biasa. saya wajar sih, namanya hidup berhak memilih dong. Oke. Jadi kalian boleh kemanapun kalian mau memakai orang sebagai batu loncatan, itu hak asasi. Menurut saya boleh. Tapi saya percaya dengan apa yang kamu tanam, kamu pasti memetik. Saya percaya dengan adanya karma. Kalau kamu memperalat orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus lagi, percayalah, suatu saat kamu akan diperalat orang lain. Jadi maksudnya di sini bagi saya tidak ada larangan seseorang untuk jumping ke the other place ya. Jadi kalau dia dapat majikan dari Bandung, dia memperalat Bandung sebagai extend, habis itu Bandung dimaki-maki majikan, dia datang lagi ke agensi si A, itu hak dia, nggak ada masalah. Secara pesan moral saya cuman Anda tanam, Anda akan memetik. Karena karma tidak jauh dari kita, itu aja. Karena memang itu hak asasi. Sekali lagi, kenapa terus si staff agent itu jadi nggak ngeh sama kalian? Kenapa staff agent itu jadinya judes, jahat, bin, laknat? Karena ini. Karena sifat-sifat seperti ini yang kalian jumping sana, jumping sini. Kayak PHP, jadi bukan jualan online aja yang di PHP ya. Saya aja habis diajar majikan habis-habisan. Tapi saya berpikir bahwa nggak apa-apa, saya tidak dendam. Seandainya kapanpun dia kembali ke saya akan terima dia. Itu mungkin kelebihan. Karena saya berterima kasih dikasih hati yang luas. Jadi saya tidak akan menaruh dendam pada mbaknya ini. Saya cuma bilang, karena saya berpikir bahwa apa yang kamu tanam, kamu akan memetik. Karma tidak jauh. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri, saya selalu berprinsip, semoga semua makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Apapun itu tujuan kalian, walaupun kadang sendiri merasa kesel, sempat kan Mas Sandro saya ngomong, kenapa staff-staff agent sampai ada salah satu agent yang Mbak Kontreng selalu teriak-teriak. Kenapa kalau backup didenda 5.000 akhirnya sidang ini, sidang itu? Ya karena itu. Jadi karena memang itu semua. Jadi sekali lagi sebagai staff agent juga punya tekanan juga loh. Jangan dikiranya selesai kerja selesai enggak. Mbak Kontreng silahkan ditambahin. Baik, ini saran ya buat teman-teman sebenarnya. Untuk memilih menggunakan agen manapun itu hak kalian. Memilih pekerjaan itu hak kalian. Nah, kenapa saya selalu menyarankan set of your work preference? Itu kan karena kalian harus mempunyai pilihan sendiri jenis pekerjaan yang kalian sukai. Agen manapun yang kalian pilih tidak mengapa. Tapi kalau kalian sudah menentukan satu, jangan kalian lompat sana lompat sini. Kenapa? Ini adalah kebiasaan yang notabene tidak boleh dilakukan. Meskipun itu hak kalian, saya tidak setuju. Dikarenakan itu tadi, itu justru nanti ke depannya, yang kemarin kasus cancel kontrak itu, di mana akhirnya dituntut yang di awal mungkin labor tribunal akan memberikan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Karena memang tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Kedepannya kalau kalian terus melakukan ini, ada tidak besar kemungkinan perubahan peraturan itu. Pikirkan. Dan akibatnya bukan pada kalian. Kalau kita sudah bicara peraturan, itu semua keseluruhan. Nah, jadi kenapa saya tidak setuju dengan ulah teman-teman yang seperti ini? Kenapa saya lebih menyarankan pilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena yang tahu kemampuan itu kalian sendiri. Agen kan cuma ngiklan ke pekerjaan. Majikan seperti ini, tugasnya seperti ini. Kalau kalian memang mau, ya diambil. Kalau cocok, kalau nggak cocok, ya jangan tanda tangan. Pikir-pikir dulu, kecuali agen tersebut memaksa kalian. Nah, sementara kasus yang kemarin, yang dituntut itu kan perbedaannya adalah di proses. Tanda tangan kontrak, disodori surat perjanjian. Nah, baru 1 hari menyatakan atau berapa hari menyatakan, Mbak, saya mau meng-cancel kontrak ini. Itu kan masih belum diproses. Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau memang sudah medikal, ya digantikan dengan pergantian medikal. Nah, tetapi kalau sudah sampai arah prosesnya sampai ke appointment visa, di sini loh yang menjadi marahnya majikan dan agen itu tadi. Jadi waktu, tenaga, biaya,
Pernah nggak difikirkan ke sini? Nah, sementara benar ada sesuatu yang di sana tidak fair di saat majikan meng-cancel kita, sampai sana ternyata majikan meng-cancel pun juga kita nggak dapat apa-apa kan, nggak dapat dalam artian nggak dapat ganti rugi atau apa. Tapi kalau bisa kita jangan seperti itu. Kenapa? Dari segi peraturan dan lain sebagainya kita agak kalah. Jadi kita harus mengalah, kita harus tahu diri gitu loh. Bahkan di saat majikan ternyata is not eligible to hire helper, pun kita di cancel pun hanya ada waktu berapa hari, ya kan? Memang unfair, tapi tetap dalam kasus ini saya kurang setuju dengan kebiasaan kalian yang notabene menggunakan hak prerogatif kalian untuk merampas hak orang lain. Jadi saya nggak setuju. Jadi jangan dibiasakan, karena ini akan kembali ke attitude ya. Satu kebiasaan dan akhirnya attitude dan akhirnya membawa dampak yang lebih besar. Jadi tidak menyarankan. Wong aku sendiri saja, kalau saya sudah memilih satu majikan, ya wes itu, selesai. Saya nggak akan pilih-pilih yang lainnya. Karena job itu sesuai dengan kemauan saya, ya sudah. Itu saya ambil. Udah nggak noleh sana, nggak noleh sini, nggak usah. Oke, sip. Oke, pertanyaan berikutnya lanjut. Jadi di close ya, bahwa itu tadi fenomena-fenomena yang terjadi sama teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah visa habis bulan 7, paspor habis bulan 8. Nah, visa bulan 7 habis, paspor bulan 8. Ini sarannya bagaimana kira-kira? Nah, pertanyaannya apa? Gimana? Ya, gimana ini? booking apa? paspor dulu. Ya, Booking paspor dulu. Dia Jadi mau kalau extend visa atau renew visa? Ya, Aku nggak tahu, makanya tapi intinya buat paspor pertanyaannya dulu. apa? Kita kan nggak Buat tahu. paspor dulu. Lah, gimana Apa ini dia jawabannya? bulan 7 dia habis visa, bulan 8 paspor visa. Kalau aku jawab, kalau bisa bulan 5 atau bulan 6 ganti paspor dulu. Oke, Sekarang sebentar bisa ini booking. aku ya yang Sekarang sudah jawab. bisa booking. Aku yang jawab ya. Kalau paspor bulan 8, visa bulan 7 itu sudah pasti. Karena visa tinggal kita akan mengikuti masa berlaku paspor yang notabene jika 1 bulan lebih awal dari masa paspor berakhir, pasti visamu berakhir. Itu pattern, itu paten, itu rumus. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah, kenapa saya bilang tadi pertanyaannya apa? Kalau status Anda ini belum finish kontrak, mau extend visa otomatis perpanjang paspor dulu baru extend visa. Kalau Anda pergantian kontrak baru, ya sama, renew kontrak baru dulu, ada kontrak baru dulu baru bikin paspor. Nah, jadi kan kenapa kembali pertanyaannya apa? Ya, itu sudah benar. Paspor bulan 8 habis, visa bulan 7 sudah pasti. Visanya ini visa apa dulu? Visa tinggal atau visa kontrak kerja? Itu saja. Tapi kalau misalnya bulan dia kan bilang bulan 7 dan bulan 8. Nah, sekarang kan bulan 4. Ya bulan 5 kalau saya renew bikin paspor dulu kan oke. Kan sudah bisa waktunya. Tetapi persyaratan kalau renew tidak bisa. Paspor itu kan diperlukan ada beberapa persyaratan, Mas Andro. Jika Anda perpindahan kontrak baru, dipastikan harus ada kontrak baru yang sudah di ACC KJRI dulu. Dan jangan lupa, kontrak kerja bisa keluar setelah 2 bulan sebelum finish kontrak. Nah, jadi di situ. Otomatis bulan 5 baru bisa. Sekarang masih bulan 4. Jadi peraturannya rada bulat. Berarti bulan 5 ya? Sendiri. Betul. Ya. Bikin paspor bulan 5 berarti? Tidak. Pertanyaannya adalah dia itu renew visa atau extend visa. Nah, kalau dia extend visa, anytime dia bisa buat paspor terus extend. Tapi ya, kalau dia renew, dia tidak bisa buat paspor dulu. Dia harus renew dulu. Setelah kontrak kerja baru keluar, baru dia bisa buat paspor. Betul. Itu paspornya bisa 5 tahun. Kalau dia maksain, dia cuma dapat visa paspor 1 tahun. Sip. Clear. Mbak Kemang Parangan, teman-teman sudah mencoba menjawab pertanyaan sampean. Pertanyaannya adalah gimana ini kan? Jadi gimana ini kan? Kita sendiri juga meraba, tapi so fine. Jawabannya udah menurutku sangat lengkap sekali.
biar dia silahkan berpikir mau yang mana, mau yang seperti apa. Seperti itu Mbak Kemang.